Selamat tahun baru, Ibu Bapak Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Ibu Bapak Saudara-saudari di tahun 2023, di tahun yang baru ini. Dalam suasana yang penuh kegembiraan dan keceriaan ini, kami di Komplek SCT ini sekarang sedang bersuka cita, maka izinkanlah ada suara-suara yang mungkin bersama-sama tampil dalam video ini. Mohon diabaikan supaya kemudian fokus kita kepada firman Tuhan yang akan dibagikan pada minggu besok atau hari tanggal 8, minggu kedua di bulan Januari 2023 dapat kita renungkan dan kita gumuli bersama. Mari kita menyiapkan hati kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Inilah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari, mengapa kadang kita keberatan untuk menaati Tuhan? Mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin karena tidak cocok dengan perasaan dan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita membaca Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 ini, kita menemukan sebuah jawaban yang baru. Bahwa kerap kali kita seperti Yohanes, kita keberatan menaati Tuhan karena kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi dengan ayat 14. Ketika di ayat 13 Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Ayat 14 menyebut, tetapi Yohanes mencegah dia. Bahasa yang lebih sederhana itu bisa diperlihatkan dengan benar-benar menghalangi dia. Jadi kebayang Ibu Bapak Saudara, sekali-kalinya, pertama kalinya Yesus ketemu dengan Yohanes, isi pertamanya adalah menghalangi Yesus. Kenapa Yohanes bisa seperti itu? Kelihatan dari isi jawaban yang muncul di dalam ayat 14 ini. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, engkau yang datang kepadaku." Yohanes merasa tidak layak. Yohanes merasa tidak pantas. Karena Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Jadi pertama-tama resolusi kita di tahun 2023 ini, perbanyaklah mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita tidak kebanyakan keberatan dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita lihat di sini, Yohanes berusaha mencegah karena dia tidak mengerti apa isi hati Tuhan. Maka banyaklah berdoa, banyaklah bersekutu dengan Allah. Andalkan dia dalam segala pergumulan dan perkara. Hanya dengan itulah kita lebih mudah menjalani hidup yang dianugerahkan. Kita tidak bersungut-sungut, tidak ngambek, tidak kecewa, bahkan tidak pahit dengan apa yang kita alami dalam hidup. Karena kalau kita mengerti isi hati Tuhan, tentu kita tidak keberatan pun walau melalui sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan. Itu pertama.
Lalu yang kedua, setelah dijelaskan oleh Yesus di ayat 15, Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan disebut apa di ayat 15? Yohanes pun menurutinya. Masalah kedua kita bukan saja karena kita kurang mengerti kehendak Tuhan, tetapi yang kedua sudah dijelaskan, sudah mengerti, tapi tetap mengeraskan hati. Yang berbeda dengan Yohanes di sini, ketika dia tidak mengerti, lalu kemudian Yesus menjelaskan kepadanya, lalu dia apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan dia menaatinya, ibu bapak saudara. Maka tunduk pada kehendaknya. Itu resolusi kedua kita. Perbanyak mencari dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, tunduk pada seluruh kehendak Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita lihat di ayat 15 ini disebut bahwa tujuan baptisan itu adalah apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Maka ketaatan kita jangan seperti ketaatan di restoran. Artinya semua disajikan, lu tinggal pilih-pilih mana yang lu suka. Itu tidak boleh. Ayat ini menyebut bahwa seluruh kehendak Allah. Tidak hanya sebagian. Bahasa yang lebih spesifik, seluruh kebenaran. Itu yang kita harus patuhi dan turuti. Sekarang kita mari melihat kedalaman dari baptisan yang disebutkan di dalam Matius pasal 3 ini. Pertama-tama Yesus mengatakan biarlah hal itu terjadi. Kenapa ibu bapak saudara? Ini kita lihat sebagai pilihan yang disengaja. Artinya Yesus datang di ayat 13 dilaporkan dari Galilea ke Yordan, sebuah perjalanan yang jauh. Kembali mengingatkan kita, orang bisa taat tapi tidak butuh pengorbanan. Tapi di sini dia taat dan berkorban. Jadi jangan ketaatan hanya dilihat pada sesuatu saat-saat yang menyenangkan. Di Natal kita semua taat, tapi ketika menjalani hidup yang berat kita tamat begitu. Kita taat di saat-saat apapun, dan taat itu adalah pilihan yang harus disengaja. Dan di sini kita melihat biarlah hal itu terjadi. Pertama-tama ibu bapak saudara, bahwa baptisan adalah perbuatan Allah. Baptisan itu berasal dari Allah, atas penetapan Allah. Syaratnya bukan manusia, syaratnya bukan Yohanes, bukan apa yang dikeluhkan dan yang khawatirkan oleh Yohanes. Maka sejatinya baptisan kembali kepada apa? Perbuatan Allah, saluran kemurahan Allah, inisiatif Allah yang berasal dari Allah, penetapan Allah. Jadi bukan saya pendeta yang boleh mengatakan, oh baptisanmu kurang sah. Lalu saya berkata, oh baptisanmu perlu diulangi kembali. Karena baptisan itu adalah penetapan Allah. Sekali mati di dalam Kristus dan sekali kita bangkit di dalam Kristus. Itulah baptisan yang lebih mudah, yang lebih sederhana kita mengerti. Mohon ibu bapak saudara yang mendengarkan kanal ini, jangan buru-buru menilai dan menganggap bahwa kita sedang menghakimi ajaran-ajaran gereja yang lain. Sama sekali tidak. Saya sebagai pendeta di gereja di mana saya melayani dan memuliakan Tuhan, saya berkewajiban menjelaskan apa yang diajarkan dan yang dihidupi oleh gereja di mana saya melayani. Jadi ketika kita bahas di sini, ini bukan sedang membanding-bandingkan dengan yang lain. Maaf, kita tidak terlalu tertarik dengan itu. Karena sesuatu yang begitu indah, yang begitu mulia, nggak perlu dibanding-bandingkan baru dia cakap. Sesuatu yang cakap itu pasti cakap. Tanpa pun kita harus tergoda untuk membanding-bandingkannya. Kenapa ibu bapak saudara kita perlu singgung itu? Karena pengalaman di kanal yang lalu, ketika kita menyinggung sedikit saja ajaran dari gereja yang lain, itu langsung datang serangan, bahkan sampai diblokir. Jadi izin kembali bahwa ini menjelaskan apa yang kita lihat dari ajaran yang kita hidupi selama ini di dalam gereja.
Kalau Anda tidak sependapat, silahkan boleh tinggalkan kanal ini. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Di ayat 16 disebut demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air itu. Ini meninggalkan sejumlah percakapan yang serius. Bahwa banyak orang menyebut bahwa baptisan dengan demikian harus diselam, direndam, apapun sebutannya. Tapi kalau kita lihat ini lebih sederhana, lebih mudah. Pertama-tama ini sebenarnya bukan tentang norma. Ini jangan dibaca secara harafiah. Kalau misalnya kita melihat Yesus tidak kawin, maka kita tidak perlu kawin. Jangan begitu. Bangsa Israel itu kemudian berjalan di tengah laut itu, barulah kemudian kita harus seperti itu, kan tidak. Yang kedua, kalaupun kita mau melihat ini sebagai informasi yang memberi kita gambaran bahwa baptisan itu memerlukan penyelaman, di sini kita menemukan bahwa baptisan dari sejak sebelumnya, katakanlah di Keluaran 14 ayat 22, yang terendam itu adalah orang Mesir. Sedangkan orang Israel itu berjalan di tanah yang kering. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 36, Tihudor di situ. Dalam baptisan itu ada sedikit air. Tidak disebut ada sungai, ada kolam. Sehingga memungkinkan untuk direndam, diselam. Dan ketika kita melihat ada banyak contoh baptisan dalam Perjanjian Baru yang tanpa merujuk adanya tersedianya sungai, kolam, dan yang lain sebagainya. Maka di mana HKBP punya posisi? HKBP tidak mempersoalkan baptisan itu sebagai selam atau percik menjadi persoalan pertama-tama dan terutama. Tidak. Baptisan jangan digeser menjadi persoalan air. Memang HKBP memilih baptisan itu secara percik. Tetapi orang yang dibaptis dengan selam pun tetap diakui oleh HKBP. HKBP tidak kemudian membaptis ulang orang-orang yang dibaptis dengan cara baptisan selam. Sejauh dan sepanjang baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, HKBP tetap menerima dan mengakuinya. Jadi Bu Bapak Saudara, mungkin kita harus beralih pada percakapan yang lain. Jangan melulu melihat bahwa persoalan baptisan adalah hanya soal percik atau selam. Inti dari Matius 3 tidak di sana. Mari kita lihat apa inti yang sesungguhnya. Ketika kita lihat di sini bahwa disebut oleh ayat 16 dan 17 demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pertama-tama kita bisa menemukan di sini bahwa Allah telah membumbui air itu dengan firman. Bahasa yang lebih mudah seperti gula dan kopi telah masuk ke dalam air. Sehingga air itu tidak lagi air, tetapi sudah menjadi kopi yang manis. Kedua, kita lihat di sini bahwa dalam Matius 3 ini, Bapa, Anak, dan Roh itu ada di dalam air itu. Bahasa yang lebih mudah, Allah menggerakkan dirinya ke dalam air itu. Sehingga kemudian baptisan itu berlangsung. Tapi kembali, bukan air itu yang punya kekuatan, tapi firman yang ada di dalam air itulah yang memberikan kekuatan. Air itu sekunder, tetapi Allah yang menyatu dan menggerakkan dirinya ke dalam air baptisan itu.
disitulah kemudian baptisan itu menjadi saluran kemurahan Allah. Sehingga sebenarnya apa itu baptisan? Mungkin ibu bapak saudara sering mendengar bahwa baptisan adalah pengabsahan nama. Orang Batak suka bilang mangalap goar, penahbisan nama dan yang lain-lain. Sejatinya tidak. Dengan baptisan itulah kita menjadi sakabona, satu tubuh dengan Allah Tritunggal itu. Sebab itulah inti yang paling mendalam dari baptisan itu adalah namamu disatukan, dikaitkan dengan nama Tritunggal itu. Ali Sianu, hai Sianu, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di saat itulah namamu dikaitkan dengan nama Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disitulah sejatinya pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita menjadi satu dengan Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi ibu bapak saudara, dengan baptisan itu, jatuh pun kita tidak jatuh di pinggir got sana, tapi kita jatuh di tangan Allah sendiri. Disitulah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Maka kalau suatu ketika anak muda kami ini, orang berkata, tinggalkanlah Tuhanmu. Mungkin kamu akan berkata, nanti bapak mamaku bagaimana? Nangis darah mereka, mati mereka, pingsan mereka. Bukan itu alasan pertama. Ketika engkau berpikir untuk meninggalkan Dia, ingat satu hal. Bahwa namamu telah pernah disatukan dengan nama Allah Tritunggal itu. Idona sotarsira. Itulah yang tidak mungkin kau ingkari dalam hidupmu. Maka ketika engkau mengingkari itu, kau sama dengan menghujat Dia. Sebab apa? Ketika engkau meninggalkan Dia, engkau sedang meninggalkan namamu yang telah dikaitkan dengan nama Allah Tritunggal itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baptisan itu sangat istimewa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada minggu Epifanias ini, kami menemukan kembali Engkau menyatakan di dalam kehidupan kami Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Dan perjumpaan kami pertama-tama dengan Dia adalah melalui baptisan kudus. Dengan baptisan itulah kami mengerti bahwa ada hakikat dari Allah Tritunggal. Dan dengan baptisan itulah kami mengerti bahwa nama kami telah disatukan dengan namamu. Nama kami masing-masing dikaitkan dengan namamu. Karena itu tidak ada apapun, badai dan pergumulan apapun yang boleh memisahkan kami dari Engkau. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin.